Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Seperti biasa, gue akan ngebahas novel Tsukiga Michibiku, yaitu di chapter 232 sampai 240. Nah, di chapter ini banyak keobrolannya, jadi gue ambil inti dari obrolan mereka aja. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri ya. Nah, bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk tonton video sebelumnya juga. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Anata, Kuzunoha. Nani yo sono kao? 好きに思えばいいさ。ほんと自分に嫌気がさす。 Nah, dimulai dari chapter ini, sekarang kita masuk ke arc yang kelima, yaitu Labirin di Laurel, yang dimana di dalam labirin ini ada naga superior baru. Jadi disimak aja ya. Di kerajaan Aion, Makoto masih mengingat sekitar 1 bulan yang lalu terjadi pemberontakan kekuatan militer yang bertujuan menuntun pergantian tahta. Itu adalah revolusi yang dibicarakan oleh Rembrandt dan Makoto. Namun, secara garis besar hasilnya gagal. Mereka tidak bisa membunuh raja, dan mereka juga tidak berhasil merebut kota. Namun, mereka bisa membuat keluarga bangsawan terpojok. Tomoe memeriksa situasinya. Namun, ketika dia tiba di lokasi, pihak kudeta sudah terbang. Sebenarnya, 80% distrik dan lingkungan kastil telah direbut. Namun, situasi pertempuran berubah ketika tentara kerajaan mendorong mereka sekaligus. Ada juga bantuan yang datang membantu keluarga kerajaan. Mereka menggunakan alat sihir tingkat nasional. Tomoe yang melihat itu mengatakan ke Makoto bahwa perang saudara sudah tidak bisa dihindari lagi. Intinya, sebulan setelah masa revolusi membuat para bangsawan dan orang-orang yang di Shige jadi kacau balau. Tapi pas masa-masa revolusi itu ada banyak bangsawan yang dapat melarikan diri. Makoto sudah membuat daftar orang-orang yang melarikan diri tersebut. Mungkin akan dituntaskan karena telah menelantarkan rakyat dan tanah kerajaan. Menurut Makoto, ini adalah masa-masa akhir dari kerajaan Aion. Setelah mengevaluasi beberapa kejadian yang ada, Makoto menyuruh Tomoe untuk menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan pada malam harinya. Kemudian, Makoto langsung pergi ke kuil petualang. Di jalan, Makoto bertemu Toa. Toa di sini mendapat pekerjaan dari kota. Ia juga sekalian mau ke guild petualang. Karena tujuan mereka sama, mereka pun pergi bersama-sama. Kemudian, pas lewat ke guild pedagang, seseorang memanggil Makoto. Dia menyuruh Makoto untuk ke atas, karena Rembrandt mencarinya untuk masalah perang yang Shige lakukan untuk memerdekakan wilayah mereka. Di ruang pertemuan, berbagai kalangan yang datang termasuk Sairit, sang permaisuri Laurel. Sairit lah yang menyuruh Rembrandt untuk memanggil Makoto. Namun, apa tujuan dari Sairit? Tujuannya adalah untuk berbicara empat mata dengan Makoto. Karena Sairit ingin Makoto pergi ke lembah Yaso Katsui. Itu adalah ruang bawah tanah labirin yang membentang di bawah tanah. Itu dapat berdasarkan tentang 80 bencana dewa. Nah, gue udah pernah bilang kan kalau nih anime atau novel banyak mengambil dari mitologi-mitologi Asia, khususnya Jepang. Di sini kan disebut labirin Yaso Katsui 80 bencana dewa. Nah, sebagai pengetahuan aja nih, Yaso Katsui atau Yaso Magatsuhi mengacu pada 2 dewa dari kisah Izanagi ketika dia kembali dari Yomi dalam misi yang gagal untuk mengambil pedang permaisurinya, Izanami. Karena Yomi adalah dunia bawah yang penuh dengan kotoran atau kagare. Setelah perjalanannya, Izanagi melakukan ritual misogi untuk membersihkan kotoran kematian dari tubuhnya. Kotoran yang telah hanyut menjadi 2 dewa, Yaso Magatsu Hinokami dan kotoran yang telah hanyut menjadi 2 dewa, Yaso Magatsu Hinokami atau Dewa 80 Bencana, dan Oha Magatsu Hinokami, Dewa Bencana Besar, yang dikenal secara kolektif sebagai Magatsu Hinokami. Yaso Magatsu Hinokami juga dikenal sebagai Yaso Magatsuhi no Kami, adalah pendewaan sumber bencana, ketidakmurnian, nasib buruk, kesengsaraan, kejahatan, dan lain-lain. Maka dari itu Makoto memiliki firasat buruk tentang ini.
Menurutnya, 80 malapetaka dewa belum tentu dewa yang jahat, dan kemungkinan ada juga orang yang menyembah dia sebagai dewa yang memurnikan kemalangan. Namun, dalam kasus ini berbeda. Makoto memperhitungkan kalau ini akan membawa kemalangan. Makoto bertanya ke Seiritz, kenapa harus labirin? Kemudian Seiritz menjelaskan kalau di lantai 20 labirin itu dikenal sebagai Rose Garden. Mereka tinggal di sana. Menurut Seiritz, baru-baru ini ada kejadian yang aneh di labirin. Jadi oleh karena itu, dia menyuruh Makoto untuk ke sana karena Makoto dikenalnya sebagai orang yang sangat kuat. Terus Makoto bertanya lagi, kenapa harus labirin, kenapa bukan gua? Di sini Seiritz mengira kalau Makoto tahu alasannya, namun ternyata tidak. Kemudian Seiritz pun menjelaskan bahwa di labirin besar yang membentang di bawah tanah Yasuo Katsui adalah tempat tinggal Nightlet si naga superior, tempat yang telah diciptakan oleh naga bayangan yang menguasai kegelapan. Makoto berpendapat kalau labirin yang besar itu memang hal buruk, namun yang menyebabkannya adalah naga superior, maka itu adalah kabar baik bagi Makoto. Kemudian Makoto pun menerima apa yang Seiritz sarankan. Namun Makoto juga berpikir untuk membawa siapa pas ke sana. Berhubungan dengan naga, Makoto berencana membawa si Tomoe. Setelah mereka selesai mengobrol, Makoto pun pergi ke tempat Rembrandt untuk memberikan laporan. Setelah memberikan laporan kepada Rembrandt, Makoto pun menjelaskan semua situasinya ke bawahannya. Di Asora terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara laba-laba dan naga, karena mereka ingin merebutkan siapa yang jadi pendamping Makoto di Laurel. Shiki dan Tamaki langsung mengundurkan diri karena tidak mampu melihat pertarungan antara Tomoe dan Mio. Melihat pertarungan yang makin menggila sehingga membuat para penduduk harus dievakuasi. Akhirnya mereka berdua menyerah. Tomoe dan Mio sepakat kalau mereka berdua akan pergi menemani Makoto. Namun Makoto mengatakan kalau mereka berdua pergi, maka perusahaan dan kota akan memiliki beban. Tomoe langsung menyaut untuk menyuruh Shiki lebih bekerja keras, sedangkan Mio menyuruh Tamaki dan Sari untuk lebih dipekerjakan. Nah, setelah beberapa saat, Makoto pun menyerah dengan mereka berdua, karena mau dilawan bagaimanapun mereka punya alasan yang banyak. Akhirnya Makoto pun akan membawa mereka berdua. Sedangkan untuk urusan di Asora, Tamakilah yang akan menanganinya, sedangkan di Shige diambil oleh Shiki. Setelah itu mereka pun mulai mempersiapkannya. Nah, kemudian scene pun berpindah. Sudah lama sejak Kuil dan Tamaki muncul di Asora, Makoto telah melakukan kunjungan kuil sekali sehari. Perubahan suasana serta aroma dupa di udara di sana membuatnya teringat dengan Jepang seakan bernostalgia. Itulah alasan Makoto berkunjung setiap hari. Dengan kehadiran Kuil dan Tamaki yang tiba-tiba membuat Makoto penasaran dengan tanggapan penduduk Asora. Jadi Makoto sangat menantikan laporan dari Tamaki. Tamaki pun memberikan laporannya. Yang pertama tentang administrasi Kuil. Dia melaporkan berkat permintaan langsung dari Makoto, semua ras telah membantu. Bahkan anak-anak pun datang untuk bermain. Acara melihat bunga sakura juga berhasil meningkatkan citra Kuil di Asora, sehingga memancing penduduk untuk berkunjung ke sana. Meskipun tujuan mereka bukan untuk berdoa, tapi Tamaki tidak mempermasalahkannya. Berkat Makoto yang berkunjung setiap hari, sehingga ada juga orang-orang yang datang untuk berdoa. Walaupun Tamaki tidak menganggapnya masalah besar, namun Tamaki mengatakan bahwa target doa mereka adalah Makoto. Menurut Tamaki, itu mungkin karena Makoto adalah sosok terpenting di Asora sehingga dianggap dewa yang hidup. Meskipun penguasa yang mereka anggap dewa itu tidak melihat dirinya seperti itu, tetapi orang-orang masih memperlakukannya sebagai dewa. Meski begitu, Tamaki mengaku bahwa dia telah menjelaskan tata cara yang seharusnya mereka lakukan. Mendengar penjelasan Tamaki, Makoto menganggapnya itu bukanlah masalah yang sepele, sehingga dia akan mengandalkan Tamaki untuk meluruskannya. Karena Makoto merasa dirinya bukanlah orang yang luar biasa untuk didoakan di kuil. Setelah itu, Tamaki juga melaporkan tentang kolaborasi antara Sari dan Emma yang membuat darat dan laut bekerja sama dengan sempurna, sehingga ketidakpuasan penduduk sangatlah rendah. Tamaki juga terkesan dengan Tomoe, Mio, dan Shiki yang terlibat sejak awal dalam mengelola Asora.
sehingga menjadi tempat yang menyenangkan dan menciptakan hierarki alami di mana Makoto sebagai puncaknya. Namun, ada satu hal yang ingin Tamaki usulkan, yaitu mengenai perawatan hewan. Hewan yang Tamaki maksud adalah tentang binatang di alam liar seperti serigala, beruang, dan burung rok. Tamaki mengusulkan untuk mengendalikan hewan buas dengan membasminya. Itu dilakukan demi kelangsungan hidup penduduk Asora yang akan menjadi padat di masa depan. Menanggapi usulan itu, Makoto pun menolaknya karena dia telah menetapkan aturan dan membagi wilayah mereka dengan tegas dan adil sehingga membuat mereka saling menghormati. Makoto juga mengatakan bahwa penduduk Asora sangat berbeda dengan manusia. Mereka adalah ras yang berumur panjang. Selain itu, Makoto juga tidak berencana untuk membuat Asora menjadi ramai. Tamaki pun mengerti maksud Makoto dan laporannya pun selesai. Selanjutnya kita akan berpindah ke scene di akademi. Para siswa Makoto yang datang untuk menghadiri kelasnya telah dikejutkan oleh beberapa puluh siswa baru yang akan berpartisipasi. Sejak gejolak dengan makhluk varian, cahaya di mata para siswa yang menghadiri akademi itu telah berubah cukup banyak. Saat kelas dimulai, Makoto dan Shiki pun bekerja sama untuk membentuk semacam sihir. Lalu kemudian semua orang pun terisolasi dalam semacam penghalang. Untuk diperkerjakan di perusahaan Kuzunoha, mereka harus menjadi lebih kuat dan demi itu mereka harus berpikir dan menghadapi situasi. Dari dasar pinggiran lapangan, monster berlumpur hitam pun keluar dan mendekat. Abelia menduga bahwa makhluk itu hanyalah ilusi yang diciptakan Shiki dan Makoto, sehingga dia dengan sengaja menerima serangannya yang membuatnya terluka. Abelia pun segera menyembuhkan lukanya dengan sihir penyembuhan. Abelia juga tidak bisa merasakan atau mendengar kehadiran Jin dan Ship yang berada tepat di sisinya. Lalu tiba-tiba tubuh Mamono hitam berlumpur pun telah mengembang dengan rasa haus darah mereka yang semakin meningkat dan gerakan yang semakin tajam. Abelia pun menangkis Mamono berlumpur dan mengalahkan mereka. Lalu dia pun bergerak dan mencari celah penghalang atau petunjuk apapun yang dapat berfungsi untuk memecahkan ilusi. Tanpa mengambil banyak waktu, Amelia pun menemukannya. Kemudian Amelia pun meningkatkan kekuatan sihirnya, memasukkannya ke dalam panah dan menembakkan di sana. Dia pun merasakan sensasi aneh dari penghalang yang runtuh dan kembali ke tempat yang seharusnya. Abelia melihat sekelilingnya dan di sana ada Jin dan Daina yang juga telah berhasil keluar. Walaupun Shiki mengatakan bahwa dirinya tidak berbakat, tapi setidaknya dia berhasil mengimbangi rekannya yang lain. Saat Abelia memikirkan itu, Makoto dan Shiki menatapnya dengan wajah terkejut. Di sekitar mereka masih ada Shift, Yuno, Izumo, dan Misura yang mengerang dalam tidur mereka. Anak-anak baru pun semua musnah dan menggeliat tenggelam dalam ilusi. Makoto pun segera pergi menuju ke tempat Jin dan Daena, sedangkan Shiki tetap di tempatnya bersama Abelia dan menyerahkan busur dan panah yang telah disiapkannya kepada Abelia. Itu adalah panah yang memiliki bantalan penghisap sebagai kepalanya, serta busurnya juga sama dengan yang digunakan siswa lain di akademi. Untuk bekerja sebagai guru di sekolah itu, Makoto telah belajar feeder touch. Tapi Shiki mengatakan bahwa bahkan dengan itu orang-orang akan berada di ambang kematian. Tapi Jin dan yang lainnya sudah berada pada fase di mana mereka melakukan peningkatan. Makoto pun bisa mengerti mengapa Shiki terkejut. Itu karena Abelia yang menerobos ilusi dengan benar. Bagaimanapun, Makoto melihat bakat baru Abelia telah ditemukan. Selanjutnya, mereka harus menghadapi bidikan panah dari Makoto. Singkat cerita, setelah menyelesaikan kelas Makoto, mereka pun berdiskusi tentang kelas yang baru saja mereka jalani. Meskipun panah yang digunakan Makoto adalah panah mainan, tetapi mereka tetap merasa berada di ambang kematian saat menghadapinya. Walaupun Abelia dan yang lainnya tidak peduli dengan calon siswa baru yang mengikuti mereka, tapi mereka tetap memberi para calon siswa yang putus asa itu semangat. Karena mereka tahu seperti apapun metode Makoto dalam mengajar, itu tidak akan membuat mereka semakin lemah. Dan kehidupan mahasiswa mereka pun akan berubah sedikit demi sedikit. Untuk jaga-jaga, Makoto berpikir untuk memberitahu kenalannya di kota akademi bahwa dia akan menuju ke Laurel Union. Makoto juga mengatakan kepada mereka bahwa kepergiannya tidak akan mengganggu pekerjaannya yang lain.
Setelah memberitahu mereka satu persatu, Makoto pun kembali ke tokonya di Rose Guard. Di sana telah ada sejumlah orang yang akan memusingkannya. Di antara mereka adalah personel kantor akademi. Sambil berlutut ke Makoto, personel kantor akademi itu mengatakan bahwa Makoto telah berbohong. Itu karena dia menerima informasi dari sumber tertentu bahwa Makoto akan pergi ke Laurel dan absen selama beberapa bulan. Kemudian Makoto pun menjelaskan bahwa memang benar dia akan pergi ke Laurel, tetapi bagaimanapun caranya dia akan tetap melanjutkan kelasnya sesuai jadwal. Setelah menjelaskannya, Makoto pun menyuruhnya untuk pergi. Kemudian selanjutnya adalah Jin. Dia menanyakan tentang kelasnya. Makoto pun menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam kelas. Lalu tiba-tiba Eris memanggil Makoto. Dia mengatakan bahwa Izumo sedang menunggunya. Kemudian Makoto pun menuju ke toko tempat Izumo menunggunya. Setelah bertemu Izumo, Makoto pun menanyakan apa yang ingin dibicarakannya. Karena Izumo tahu Makoto akan pergi ke Laurel, jadi dia pun menanyakan bagian Laurel mana yang ingin Makoto tuju. Makoto pun menjawab bahwa dia akan menuju ke sebuah kota bernama Kanoi. Lalu kemudian akan menuju ke dungeon untuk bernegosiasi. Izumo pun bertanya lagi, apakah Makoto menuju ke penjara bawah tanah besar yaitu Yaso Katsui. Makoto pun membenarkannya. Kemudian Izumo kembali bertanya apakah Makoto akan melakukan negosiasi dengan Ikusabe atau Osakabe. Makoto kembali menjawab bukan. Makoto menjelaskan bahwa tujuan ke sana untuk bernegosiasi dengan kelompok tentara bayaran bernama Picnic Rose Garden. Wajah tegang Izumo pun tiba-tiba berubah menjadi tanpa emosi. Namun nama yang disebutkan Izumo membuat Makoto terganggu, karena itu nama yang belum pernah didengarnya dari Sairitz. Kemudian Makoto teringat bahwa Shiki pernah mengatakan sesuatu tentang Izumo dan keluarga utamanya dan cabang di Laurel. Izumo pun mengatakan Picnic Rose Garden itu adalah nama kelompok penjaga penjara bawah tanah. Mendengar itu, Makoto pun terkejut. Dia tidak menyangka Izumo juga mengetahuinya. Kemudian pertanyaan demi pertanyaan pun Izumo lemparkan kepada Makoto untuk menguji senseinya itu tentang medan labirin yang akan dihadapinya nanti. Karena Izumo menilai Makoto tidak mengerti dan hanya disuruh untuk bernegosiasi tanpa memahami medan yang akan ditempuh yang membuat Izumo tidak tenang, Izumo pun menjelaskan bahwa bagian timur Laurel, bekas ibu kota Kanaoi, telah ada sejak zaman kuno dan membesarkan Kanoi dengan lembah Yaso Katsui dan labirinnya yang terbentang di bawah tanah. Dan kemudian ada kelompok tentara bayaran legendaris yang diciptakan oleh para bijaksana untuk melindungi nenek moyang mereka yang disebut Picnic Rose Garden. Mendengar nama aneh itu membuat Makoto semakin yakin bahwa itu dibuat oleh orang Jepang. Meskipun Makoto merasa informasi yang diberikan Sairitz tentang negosiasinya sudah cukup, namun Izumo bersikeras untuk memberikan informasi tambahan tentang Kanoi, Yaso Katsui, labirin, rumah tangga Ikusabe dan Osakabe, serta tentang kelompok bijaksana dan tentara bayaran legendaris. Dia berniat akan membuat Makoto mendengarkan semuanya. Karena telah didesak, Makoto pun setuju untuk mendengarkannya. Dengan penuh semangat, Izumo berbicara tanpa henti tentang tanah airnya, dirinya sendiri, dan hal-hal lainnya. Makoto hanya menyaring informasi penting dari yang dibicarakan oleh Izumo, karena dia sebenarnya memiliki pemahaman kasar tentang apa yang dibicarakannya. Dan tentang masalah keluarga Izumo, rumah tangga Osakabe yang tanah airnya di Kanoi telah terbagi cukup jauh di masa lalu. Dan sebagai hasilnya rumah tangga Ikusabe lahir. Ikusabe bekerja sebagai pedang dan perisai Naoi. Dan sebagai keluarga cabang, mereka telah melayani rumah tangga lain di suatu tempat dan terus meningkatkan pengaruh mereka. Sehingga sekarang pengaruh kedua rumah tangga telah menjadi setara. Keluarga cabang yang terputus telah memperoleh kekuatan untuk diakui oleh keluarga utama. Namun, keluarga utama meremehkan upaya mereka. Saat Izumo sudah selesai dan santai, dia mengarahkan senyum pada Makoto dan meminum tehnya. Izumo tampak sudah lega karena telah menumpahkan apa yang harus dia lakukan. Setelah mendengar cerita dan curhatan Izumo, Makoto pun bertanya kepada Izumo apa yang ingin dilakukannya. Bahkan Makoto menawarkan kepada Izumo untuk ikut bersamanya dan meminta Izumo untuk membimbingnya di labirin. Namun dengan sopan Izumo menolaknya karena dia bertekad untuk menyelesaikannya sendiri dalam waktu dekat.
Bagi Izumo, dengan menjadi pendengarnya saja, Makoto sudah sangat membantunya. Setelah mengeluarkan unek-uneknya, Izumo pun pergi. Lalu, Makoto pun memanggil Shiki dan menanyakan pendapatnya tentang apa yang dibicarakan oleh Izumo. Shiki berpendapat bahwa Izumo telah jatuh ke dalam delusinya sendiri mengenai labirin dan kekuatan Makoto. Dan Shiki berpikir tidak ada gunanya bertanya tentang latar belakang labirin dari orang-orang lorer yang menyembah labirin itu seperti dewa. Tentang masalah rumah tangga Izumo, Shiki mengatakan itu bukanlah jalan buntu seperti yang Izumo pikirkan. Shiki juga memberitahu Makoto bahwa keluarga lama Kanaoi, Osakabe, mengusir keluarga Ikusabe beberapa ratus tahun yang lalu dan akhirnya melayani keluarga yang memerintah di Naoi. Itu adalah sejarah yang cukup terkenal di Laurel. Makoto pun mengerti mengapa Izumo beraksi sebanyak itu, karena Makoto punya kenalan yang bernama Kahara. Apalagi dia adalah seorang yang berkecimpung di dunia politik dan berada di puncak keluarga Kahara. Dia adalah Sairitz Kahara. Mengenai masalah itu, Shiki akan mengatur detail informasi Izumo dan akan mengirimkannya kepada Makoto agar Makoto dapat memeriksanya ketika dia menuju labirin. Namun, yang membuat Shiki khawatir adalah peri cantik dan terkuat yang melindungi labirin dan keberadaan naga kegelapan atau naga superior Laurel yang berpakaian bayangan, Doma. Tapi, dari apa yang Izumo katakan, bahwa orang yang menciptakan labirin Yasuo Katsui adalah naga bayangan, Futs. Makoto juga mendengar dari Sairit bahwa Shadow Dragon itu adalah memang Futs. Tetapi tempat itu seharusnya adalah tempat di mana naga superior Doma tinggal karena Ruth juga mengatakan itu. Untuk memastikannya, Makoto pun berencana untuk menemui Ruth dan mendengar tentang Doma dan pria bernama Futs. Sekembalinya dari perusahaan Kuzunoha, Izumo telah tiba di taman dengan 2 pohon besar sebagai simbol. Tempat itu adalah favorit Izumo. Sambil duduk di bangku, dia berbicara pada dirinya sendiri. Dengan ekspresi tenang, dia mengenang bahwa bangku, halaman rumput, air mancur, dan susunan batu merupakan sesuatu yang dibuatnya sendiri ketika berpartisipasi menjadi tenaga kerja rekonstruksi. Sehingga Izumo menjadikan tempat itu sebagai pencapaiannya dan telah menjadi tempat khusus baginya. Alasan Izumo pergi menenangkan diri di taman adalah karena dalam ilusi Izumo ketika di kelas Makoto, Izumo melihat orang-orang yang dia kenal mengenakan baju besi dan helm tradisional Laurel. Mereka menyuarakan keinginan mereka sendiri saat pengunduran diri dan kematian mendekati Izumo. Itu juga yang menjadi alasan mengapa Izumo bangun jauh lebih lambat dari kemampuan aslinya, karena dia ditunjukkan sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Lalu, pertunangan dengan Putri Osakabe, tempat kerja, dan masalah pewarisan Ikusabe. Izumo harus menunjukkan bahwa dia sendiri bisa menyelesaikan itu dan membuatnya menuju ke arah yang diinginkannya. Izumo pun berdiri dari bangkunya. Dia melihat pemandangan kota di antara ruang yang terlihat dari pepohonan. Sekarang, Izumo hanya berpikir untuk meningkatkan kekuatannya saat dia menjalani kehidupannya di akademi. Karena setelah bertemu dengan Makoto dan teman-temannya, Izumo telah melihat harapan untuk berdiri di atas pijakan sendiri. Sehingga itu membuatnya yakin bahwa dia tidak akan berakhir sebagai pelawan keluarga Kahara. Itu adalah pemikiran yang tidak akan pernah dipikirkannya di masa lalu. Untuk beberapa alasan, Izumo telah tumbuh dan mampu berpikir dengan cara yang baik. Dan jalan salah satu murid Makoto pun dimulai dibangun. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya gue akan membahas tentang perjalanan Makoto dan pengikutnya ke labirin Yasuo Katsui. Jadi ditunggu aja ya. Dan sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.